Hari ini hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Minggu kemarin tidak sempat untuk menyampaikan tentang apa yang biasanya disampaikan di hari Rabu setiap minggunya, karena mempersiapkan untuk berangkat ikut ujian, namanya ujian Nakham. Nah, kalau di Thailand setiap tahunnya itu ada ujian untuk para biku samanera, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, kemudian tingkat yang paling tinggi. Nah, ada 3 tingkatan dan hanya diujikan setiap tahun sekali. Jadi apabila tidak lulus juga harus mengulanginya lagi di tahun berikutnya. Nah, harus menunggu sampai tahun depan lagi baru ikut ujian lagi. Nah, di sini nilai pentingnya itu sebagai bentuk pariyati atau belajar dhamma. Nah, karena terkadang kalau seandainya pariyati tidak ada, bagaimana bisa ke pati-pati? Lalu kalau pati-patinya juga tidak ada, karena pariyati yang tidak ada, bagaimana bisa memperoleh patiweda atau hasil daripada pelaksanaan dhamma itu, yang mana merupakan satu siklus yang tidak dapat dipisahkan dalam dhamma ajaran Sang Buddha. Belajar dulu untuk mengetahui dengan benar, dengan tepat, secara menyeluruh mengenai dhamma, akan apa saja yang perlu untuk dipelajari, lalu kemudian melaksanakannya, mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari, barulah dapat untuk memperoleh hasilnya yang disebut dengan patiweda, yang berupa pencapaian magga phala. Itu adalah akibat daripada pelaksanaan dhamma yang benar. Jadi memang ada hal-hal mana yang terkadang perlu dipelajari secara lebih mendalam, termasuk pada saat ujian juga. Itu merupakan saat di mana ada kesempatan untuk benar-benar membuka buku, benar-benar membaca, benar-benar menghafalkan, karena takut tidak lulus. Jadi benar-benar satu buku itu dibaca lalu dihafalkan secara menyeluruh hingga dapat ingatlah secara garis besar apa-apa saja yang kiranya akan keluar sebagai soal yang diujikan. Jadi di saat mempelajari itu banyak pelajaran-pelajaran yang mana mungkin tidak begitu diperhatikan, tetapi ternyata di sana terletak poin-poin penting, seperti misalnya pengertian tentang nibbida, yang merupakan kejenuhan, yang merupakan salah satu fondasi untuk dapat mengarahkan pada wiraga, pada wimuti, pada wisudhi. Jadi pengertian-pengertian ini yang kemudian sebenarnya dilihat jika dikombinasikan dengan praktek patipada, juga memang arahnya memang demikianlah yang seharusnya untuk dapat memahami yang disebut dengan Arya Saca. Nah, ini yang utama yang perlu dipahami, 4 Arya Saca, mulai dari duka, samudaya, nirodha, lalu magga. Nah, jadi semua itu merupakan bagian-bagian penting yang terlebih seorang biku yang sebagai prajurit dhamma itu perlu untuk mengetahuinya. Karena jika dasarnya ini
itu tidak diketahui apakah kebenaran Arya yang disebut dengan kebenaran mulia ada 4 apa saja. Jika tidak tahu, ya bagaimana? Rasanya sulit. Kalau untuk seorang biku saja tidak ada mengetahuinya. 4 Arya saja apa saja tidak tahu. Lalu tujuan menjadi bikunya itu untuk mengatasi apa? Untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai nibbana. Lalu bagaimana jalannya untuk sampai ke sana jika dasarnya ini tidak diketahui? Lalu kemudian dari sana pun 4 mata ujian yang diujikan, mulai dari penjabaran dhamma, yang mana harus mengingat Dhammapada, syair Dhammapada, baik bahasa Pali serta artinya, minimal ingat 3 buah, 3 syair, untuk kemudian nanti setelah di soalnya itu diberikan 1 syair, lalu harus dijabarkan kemudian disambungkan. Harus ingat dari mana itu asalnya, ya. Lalu disambungkan untuk dapat menjadi satu cerita yang nyambung dalam halaman yang tidak kurang dari 4 halaman. Kemudian mata ujian yang kedua itu ujian Dhamma. Lalu yang ketiga itu ujian tentang Buddha, riwayat Buddha, riwayat para siswa sang Buddha serta orang-orang yang berhubungan dengan Buddha Sasana. Lalu mata ujian terakhir itu tentang Vinaya, di mana menyangkut Vinaya yang ditetapkan oleh sang Buddha serta peraturan yang ditetapkan pada saat ini sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh raja di Thailand. Jadi ini juga perlu untuk diketahui, terlebih untuk menjadi seorang biku yang akan tinggal lama di dalam Buddha Sasana ini, tentunya harus mengetahui akan hal-hal ini. Jadi ketika lihat, ternyata memang ada sisi pentingnya untuk belajar, karena jika tidak mempelajarinya maka pengetahuan tersebut pun akan terlupakan dan tidak ada lagi yang akan membuka buku lalu mencari tahu akan dhamma-dhamma dari sang Buddha, yang mana setelah itu semua tidak ada, sudah dapat dipastikan secara singkat, mungkin dalam waktu singkat, dhamma ajaran sang Buddha itu akan mulai bergeser maknanya, lalu prakteknya juga akan mulai melenceng. Makanya bentuk daripada ujian dhamma setiap tahunnya itu merupakan salah satu bentuk mempertahankan kelestarian dhamma yang murni dari sang Buddha. Lalu setelahnya juga balik, pulang ke wihara. Setelah pulang ke wihara juga kembali lagi setelah belajar sekian hari, berusaha untuk menghafalkan, mengerahkan daya ingat, kurang lebih menguras otak untuk mengingat sebanyak mungkin. Lalu pulang ke wihara juga waktunya untuk kembali lagi ke praktek, meninggalkan apa yang sudah diingat. Jadi walaupun ada pesan di sana yang cukup bernilai juga dari kepala gubernur Sangha yang mengatakan kalau dalam ujian itu apabila dapat lulus pun ya bukan berarti lantas semuanya selesai, karena lulus ujian, lulus dalam belajar pariyati itu sama dengan daya ingat, untuk ukuran daya ingat yang dimiliki. Sementara daripada mempelajarinya kemudian mengingatnya lalu
mempraktekannya untuk memperoleh hasil. Nah, itulah baru yang disebut dengan kebenaran. Nah, jadi bisa dibedakan antara mana daya ingat dan mana kebenaran. Jadi bukan berarti selesai sampai di sana, ujian selesai, lulus, selesai, semuanya berakhir. Tapi masih harus ada praktek lagi untuk dapat sampai ke sana. Dan ketika melihat pada praktek Dhamma di sini, tentunya bukanlah hal yang mudah, namun bukan juga hal yang tidak mungkin. Bagaimanapun, walau memang sudah alaminya, di mana pikiran yang tidak terkendali itu akan terus mengarahkan ke bawah, terus membawa ke arah kejahatan, terus membawa ke arah kemerosotan. Nah, itu merupakan hal yang alami. Makanya di sini ketika mengerti akan hal itu, tentunya berusaha untuk meningkatkan kesadaran, untuk menempatkan sati setiap kali pikiran itu membawa ke bawah, membawa ke arah yang tidak baik, yang berupa aku salah, berusaha untuk menyadarkan diri kalau tidak sebaiknya menuruti pemikiran-pemikiran yang demikian, berusaha untuk menghentikan di sana, untuk kemudian meningkatkan lagi kusala yang belum muncul itu untuk dimunculkan. Makanya ketika Luang Por itu pernah menyampaikan mengenai yang namanya kejahatan itu, baik satu atau dua kejahatan yang sudah muncul, itu akan memunculkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kejahatan-kejahatan yang sudah muncul, itu akan semakin terus berkembang dan berkembang lagi. Makanya harus segera diputuskan sedari awal sebelum kemunculannya. Kebaikan juga demikian. Kebaikan yang sudah muncul, baik satu ataupun dua kebaikan yang muncul, itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan kebaikan-kebaikan lainnya yang sudah muncul juga akan semakin terus berkembang dan berkembang lagi. Nah, ketika demikian, itulah praktek Dhamma, dimana kalau kebaikan itu sudah dimunculkan, juga akan otomatis menjadikan karakter yang baik. Makanya dalam Dhamma itu dikatakan orang baik itu akan sulit untuk berbuat jahat dan mudah untuk berbuat baik. Sebaliknya juga dengan orang yang jahat, itu akan sulit untuk berbuat baik dan mudah untuk berbuat jahat. Jadi ketika lihat dari sini, yang mana karakter yang dibentuk dari kebiasaan, dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang mendasar, itu akan membuat kondisi di mana terciptanya karakter yang otomatis. Ketika di awal sudah membiasakan demikian, sudah otomatis akan terbiasa demikian. Jika sudah sedari awal terbiasa untuk baik, jadi akan menjadi baik dengan mudahnya. Nah, sama seperti praktek di sini misalnya. Ketika sudah tinggal di sini, apalagi di wihara hutan, di mana sudah harus bangun jam 4 pagi, jam 4.30 itu sudah jalan, sudah pegang sapu. Ketika sudah terbiasa dengan pola yang demikian, otomatis akan melakukan hal tersebut itu dengan mudah. Dan ketika untuk meninggalkan kebiasaan itu juga merupakan hal yang sulit, karena sudah terbiasa sedari awal, sudah terbentuk. Yang mana jam segitu di saat masih pagi buta, harus sudah berusaha untuk keluar tenaga, berusaha untuk praktek melatih diri. Selain melatih tenaga, juga melatih kesabaran, melatih pikiran, melatih untuk menjadi orang yang bersemangat. Di sini sebenarnya banyak poin-poin penting, sisi-sisi positif daripada apa yang setiap hari dilakukan secara rutin, dan tujuannya itu adalah ke sana. Maka jika dibilang praktek biku di wihara hutan, kadang tidak terlihat ada hasil apa-apa, yang ada dilihat hanya sekadar pegang sapu, membersihkan wihara,
Itu saja. Tapi sebenarnya di balik itu semua, kadang orang yang memang kurang pengamatan, dia tidak akan mengetahui sebenarnya untuk apa para biku itu mengerjakan tugas-tugas demikian. Nah, tugas-tugas yang terbilang mungkin secara pandangan umum tugas-tugas yang rendah, karena berhubungan dengan membersihkan lingkungan, seperti bahkan sampai mencuci toilet dan sebagainya, mungkin kelihatannya rendah, tapi sebenarnya di balik itu semua tersimpan sesuatu yang begitu berharga dan bernilai besar. Makanya jika dapat untuk membiasakan itu akan membentuk pribadi, nantinya juga akan memudahkan secara otomatis. Hidup dimanapun juga tidaklah akan sulit. Jadi ketika kita melihat dari hal ini, coba untuk melihat juga kepada hasil yang dicapai oleh para kru baajan, para biku-biku yang dihormati dan disegani saat ini, seperti Luang Por Intawai misalnya. Beliau bisa sampai ke titik saat ini di mana banyak orang besar mencari beliau, di mana memiliki kewenangan besar di dalam memimpin wihara, banyak murid-murid yang menaruh hormat serta mendanakan hidup kepada beliau. Mengapa bisa sampai demikian? Beliau pun melewati masa-masa seperti ini. Beliau pun ketika sebagai biku muda, beliau juga menyapu lingkungan wihara, beliau juga membersihkan toilet. Dan beliau bisa sampai seperti ini karena apa? Karena beliau sabar, beliau bersemangat. Akhirnya buah daripada kesabaran dan kesemangatan itu, itulah yang akan dipetik. Dan beliau telah memetiknya. Dan meskipun beliau telah sampai pada titik ini, beliau pun tidak berhenti. Beliau juga tetap berusaha untuk memberikan manfaat bagi Buddha Sasana ini. Jadi dari yang beliau biasakan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, saat ini beliau sedang melakukan tugas yang lebih besar dari itu, yang mengorbankan waktu beliau untuk beristirahat. Usia yang sudah tua, beliau masih harus ke sana kemari. Itu merupakan satu pengorbanan. Demi apa? Demi Buddha Sasana ini, agar tetap dapat memberikan hasil atau manfaat sebanyak mungkin dengan adanya figur beliau. Jadi ketika melihat akan hal itu, bentukan dari sinilah, dari poin-poin kecil inilah, dari sel-sel kecil inilah, yang mana membentuk sebuah gugusan atau kelompok yang begitu besar. Jadi makanya ketika mengerti akan hal ini, cobalah belajar untuk lihat jauh ke depan. Ketika kita memiliki pandangan tuh, jangan hanya sekedar bahwa pandangan tuh pendek atau dekat begini saja, tapi coba lihat lebih jauh ke depan. Makanya yang Luang Por seringkali sampaikan, terlebih kepada murid-murid beliau yang sebagai biku, beliau itu ajarkan untuk berpandangan. Coba lihat untuk lebih jauh, melihat untuk lebih jauh ke depan. Jangan hanya sekadar melihat dekat-dekat. Jangan berpikiran pendek. Karena beliau ingin menitipkan Buddha Sasana ini kepada murid-murid beliau yang akan meneruskan tonggak estafet dari Buddha Sasana ini ke depannya. Ini agar dapat melihat jauh ke depan. Karena ketika melihat hanya sekadar saat ini saja, itu akan tampak nantinya menjalani hidup itu seperti layaknya seorang yang tidak memiliki masa depan. Dan beliau tidak ingin murid yang demikian. Beliau tidak membutuhkan seorang murid yang hanya menunggu hari kematian saja. Beliau membentuk murid, mendidik murid, itu ingin melihat, atau walaupun beliau tidak melihatnya, setidaknya Buddha Sasana ini dapat memiliki seorang biku ataupun seorang upasaka atau upasika yang dapat untuk membantu
menjaga kelestarian dari Buddha Sasana ini serta praktek Patipada yang dijalankan oleh Kruba Ajan, di mana Lungpuman Lungta Mahabua beliau menjalankan Patipada itu sepanjang hidup beliau. Beliau berkorban segalanya demi Patipada tersebut. Sampai hari menjelang akhir pun beliau melakukannya untuk apa? Untuk meninggalkan teladan yang dapat dipegang oleh generasi-generasi mendatang. Seperti misalnya pada saat Lungpuman sudah menua juga masih tetap pindah patah. Beliau tidak bisa pindah patah sampai ke kampung. Beliau pun pindah patah sampai ke depan wihara. Ketika beliau sudah tidak lagi sanggup untuk pindah patah di depan wihara, beliau pun pindah patah di dalam wihara, di sekeliling sala. Ketika pindah patah di sekeliling sala tidak lagi sanggup, beliau pun pindah patah di dalam Dhammasala. Lihat ketika bagaimana Kruba Ajan menjaga Patipada itu sampai sedemikian. Ini sudah sampai pada titik ini, merupakan tugas dari para biku-biku di generasi saat ini untuk menjaganya dan melestarikan budaya yang kiranya dapat membawa kemajuan bagi Buddha Sasana, agar Buddha Sasana ini tidak hanya sekedar ajaran serta praktek yang kosong, yang tidak ada hasilnya, tapi harus membuktikan bahwa Buddha Sasana ini dapat untuk memberikan hasil dari belajar dan prakteknya. Seperti yang telah Sang Buddha nyatakan bahwa kapanpun, saat manapun, masa manapun, di mana masih terdapat orang yang menjalankan maga yang berjumlah 8 ini untuk dijalani, maka saat itu dunia ini tidaklah akan kosong dari seorang arahat. Dan itu sudah dinyatakan oleh Sang Buddha, di mana ketika Sang Buddha menyatakan satu, maka itu adalah kebenaran dan tidak mungkin lain, tidak mungkin berbeda. Jadi itu yang sudah dinyatakan, maka itu adalah kata-kata yang abadi dan akan terus eksis selamanya, dan dapat untuk diyakini bahwa kapanpun terdapat orang yang menjalankan maga, Arya maga yang berjumlah 8 ini, mulai dari samadhiti, sama sangkapa, sama waja, sama kamanta, ajiwa, wayamasati, samadhi. Nah, inilah yang akan mengarahkan pada pencapaian maga, pala, dan nibbana, sehingga dunia ini tidak kosong dari seorang arahat. Dan di mana ada seorang arahat berada, maka di sanalah kebahagiaan itu, kedamaian itu, kesejukan itu terletak. Makanya ketika melihat pada kehidupan saat ini, di zaman ini, masih terdapat ketertarikan dari para Buddha Mamaka, antusiasme untuk menjalankan Dhamma, untuk praktek Dhamma, untuk belajar secara lebih mendalam tentang Dhamma, maka itu merupakan satu kepuasan tersendiri untuk menitipkan harapan akan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu masih dapat terus terlestarikan. Jadi untuk sampai di titik ini, mungkin kiranya apa yang disampaikan ini dapatlah untuk dijadikan satu bahan perenungan lagi, di mana kita telah menjadi umat Buddha, telah menaruh keyakinan terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha, tentang apa saja yang beliau ajarkan, mengenai apa saja yang akan membawa perkembangan dalam kehidupan serta pencapaian di dalam dunia ini. Maka hendaknya berusaha untuk mempelajari dan mempraktekkan Dhamma itu secara benar dan dengan penuh keyakinan, kesemangatan, serta kesabaran. Karena daripada
praktek yang dijalankan tersebut, dari kesabaran yang terus diusahakan tersebut, akan sampai pada titik di mana memperoleh hasil sekalipun tidak sama sekali mengharapkannya, sekalipun sama sekali tidak perlu memintanya, maka hasilnya itu akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena seperti kita menanam pohon, lalu kita menjaganya, merawatnya dengan baik, maka secara otomatis pohon tersebut pun akan memberikan buah yang tentunya begitu banyak dan bermanfaat bagi diri kita. Mungkin untuk hari ini saja yang dititipkan, semoga dapat untuk dijadikan sebagai tambahan inspirasi serta keyakinan serta antusias di dalam mempelajari dan mempraktikkan Dhamma, sehingga Buddha Dhamma kita semakin lebih maju dan dapat lestari untuk kedepannya. Cai loh, tadi emang bantai ya, kok bố từ chụp quả tốt, cai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bantai. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.